dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu. DPRD dan pemerintah Kabupaten Nganjuk telah mencapai kesepakatan penting terkait anggaran daerah. Rapat paripurna yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Nganjuk pada Rabu 27 Agustus 2025 berhasil menyepakati perubahan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara untuk tahun 2025. Dalam rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk Cianto dan dihadiri oleh Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, seluruh anggota DPRD Nganjuk, OPD dan Forkopimda Kabupaten Nganjuk. Paripurna dengan agenda perubahan anggaran ini ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan perubahan kebijakan umum anggaran yang akan menjadi dasar penyusunan perubahan APBD 2025. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menegaskan bahwa kesepakatan ini bukan sekedar formalitas administratif, melainkan wujud nyata sinergi legislatif dan eksekutif. Perubahan KUA PPAS ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika pendapatan daerah dan perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Sudah ada perubahan ke-6 kali ya. Akhirnya hari ini kita sudah ada kesepakatan bersama pemerintah dan DPRD kaitan dengan rancangan perubahan KUA PPAS ya. Dan kami berharap nanti tanda tangan kaitannya dengan setelah ini nanti dua hari ini kita akan menyampaikan rancangan atau raperda PAPBD ya. Setelah itu nanti dibahas fraksi, terus kemudian ada pandangan fraksi, kemudian jawaban bupati, dan tentunya paripurna moga-moga nanti targetnya tanggal 5 sudah selesai. Prioritas untuk dari perubahan KUA PPAS ini apa? Prioritas kembali lagi kan ini tinggalan ya, karena banyak efisiensi ya. Efisiensi kurang lebih 50% itu kan banyak sekali anggaran-anggaran yang berkurang ya. Kurang lebih hampir 50 miliaran ya yang kita bisa eksekusi ya, sehingga tidak banyak, sehingga nanti dalam waktu dekat, semoga nanti pertengahan September itu sudah dieksekusi. Setelah kesepakatan tanggal 5, hitungan saya tambah 14 hari konsultasi ke gubernur, setelah itu bisa kita eksekusi program-program yang berkaitan dengan PAPBD itu. Pak Bupati, terkait dengan bantuan dari Bu Gubernur Kofifa terkait anggaran dana 3M untuk operasi merah putih, belum ya. Itu diperuntukkan untuk apa, Pak? Belum, kemarin kita dapat bantuan keuangan ya 3 miliar, belum, nanti nunggu petunjuk dari gubernur ya, nanti tunggu petunjuk nanti kira-kira untuk apa saja yang bisa ya. Untuk legalitasnya kok belum optimal sampai sekarang? Apa itu? Terkait Kopdes merah putih, Pak. Kemarin kita sudah jalan, Nganjuk nomor 1 kemarin juga. Iya, sudah aus semua. Di Nganjuk itu tercepat 100%. Udah berapa bulan yang lalu dan akhirnya kita dapat hadiah 3 miliar itu. Pak, untuk terkait program melesat terkait intensif untuk kesejahteraan ini, mungkin kenaikan dari RW menurut Bapak gimana? Itu kan sebenarnya termasuk 15 program prioritas kita, termasuk RT RW, kader, BPD ya. Itu rencana kami kita naikkan. Namun demikian kan kembali lagi tadi, tahun ini di awal tahun itu ada Perpres 1 tahun 2025 yang terkait dengan efisiensi ya, ini efisiensi ini, sehingga kami mohon izin, mohon maaf karena efisiensi yang luar biasa hampir 50% itu, maka untuk tahun ini mungkin belum bisa naikkan ya. Moga-moga nanti tahun depan sudah settle. Karena apa? Program itu bukan untuk Nganjuk saja, seluruh Indonesia. Karena apa? Ada program tambahan dari
pemerintah pusat itu kan FBG, Operasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, termasuk juga IKN itu kan menyerap anggaran ya, sehingga ya mohon dibantu media memberikan pencerahan termasuk ke RT RW dengan kondisi keuangan. Kembali lagi company ability to pay, kemampuan bayaran Pemda ini kan juga kita lihat ya, karena kalau apalagi naiknya itu dari 100 jadi 500 gitu. Itu belum nanti kader 20.000 itu kemudian naik 500 gitu. Terus nanti enggak bisa bangun. Apalagi ini sekarang ini kembali lagi dengan Perpres 1 tahun 2025 itu kan efisiensi semuanya. Termasuk mungkin saya yakin media juga begitu merasakan hal yang sama. Dan itu sekali lagi berdampak ke semua elemen. Pemerintah daerah, kota, kabupaten, provinsi, termasuk yang organisasi vertikal, hampir semuanya. Jadi kan bisa tanya, bisa di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, hampir semuanya kena efisiensi. Bupati Nganjuk Marian Jumadi menegaskan komitmen menjalankan program prioritas dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Bupati Nganjuk juga mengapresiasi kerjasama yang terjalin selama pembahasan. Agenda tunggal paripurna hari ini persetujuan bersama KUA PPAS PAK perubahan anggaran keuangan tahun 2025. Nah, tadi Pak Bupati kan sudah menyampaikan ada keterlambatan yang seharusnya minggu kedua itu sudah kita tanda tangani bersama, tapi kan kita juga paham waktu penyerahannya di sini itu juga telah waktu penyerahan, sehingga sama-sama kita maklumi karena memang waktunya sudah disediakan. Terus kemarin ada 17 Agustus itu libur 3 hari, sehingga ada keterlambatan dalam pembahasan. Dengan dinamika yang berkembang, alhamdulillah hari ini sesuai yang sudah direncanakan oleh Banmus, sudah kita adakan rapat paripurna persetujuan bersama pimpinan DPRD dan Bupati mewakili dari pemerintahan. Ini sudah clear sesuai dengan yang sudah direncanakan oleh Banmus. Kalau boleh tahu sekrusial apakah perubahan tersebut? Gimana? Sekrusial apa? Sebenarnya bukan sekrusial ya, kita hanya mencermati setiap kegiatan-kegiatan di masing-masing OPD seberapa penting, karena memang karena ada efisiensi sehingga mana-mana yang memang penting, mana-mana yang kurang penting, dan mana-mana yang tidak penting. Ini harus bisa dipresentasikan bersama dari eksekutif kepada DPRD, kemudian cari solusi seperti apa. Sehingga pembahasan di masing-masing OPD perlu pencermatan bersama, karena memang nominalnya itu ya sedikit, sehingga benar-benar tepat sasaran dalam pembahasan di KUA PPAS perubahan ini. Di perubahan itu ada kenaikan atau penurunan terkait dengan PAK? PAK yang jelas penurunan. Sampai berapa persen dari nominal? Kemarin yang seharusnya yang normalnya itu yang sekitar 70-an lah biasanya, itu 70 ke atas normal. Kita kemarin itu sekitar 58 harganya. Dari 70. Ya mulai ada penurunan dari yang biasanya, karena memang ada efisiensi. Kalau boleh tahu penggunaannya juga? Penggunaannya rinci masing-masing OPD, karena memang sedikit ini kita ya memang perlu mengetahui terkait dengan KUA di PPAS-nya. Setelah PPAS nanti kan kita membahas raperdanya RKA masing-masing itu kan lebih detailnya kan lebih gampang. Misalnya pembangunan untuk ini, RKA-nya untuk ini sekian ini. Tapi untuk menentukan kemarin apakah betul seperti itu kan perlu pencermatan dari semua anggota badan negara, sehingga benar-benar yang prioritas itu yang kita lakukan. Kemarin contoh damkar, pemadam kebakaran ini kan sering ada kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak. Kemarin juga diefisiensi terkait dengan pengadaan mobil. Sebenarnya harus dihitung, mobil itu mahal sekali.
sehingga tidak memungkinkan untuk ditambahi di PAK ini. Walaupun itu penting, karena tidak skala kalkulasi kita, keuangan kita itu tidak memungkinkan. Ya akhirnya dipendek, kemudian diprioritaskan untuk di Induk 2020. Terus prioritas untuk infrastruktur jalan sampai berapa persen dari Kemarin 25% itu yang memang ada karena PAK ya, perubahan karena waktu. Waktu itu kan juga harus mempertimbangkan prosesnya. Kalau prosesnya nanti tidak mencukupi, misalkan jalan itu nanti perlu lelang sekian hari berbit. Kalau memang tidak memungkinkan, tidak cukup waktu, dihapus. Kalau tidak memungkinkan, kalau dia mengestimasi masih bisa, ya karena itu perintah tetap jalan. Contoh-contoh seperti itu. Jadi ya memang secara umum paling banyak ya di PU. Keuangan daerah, pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan karena semua substansi yang terkait. Kesepakatan ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nganjuk secara merata dan berkelanjutan. Dari Nganjuk, Dewa Mahendra, ALTV melaporkan. Yang mewakili asisten staf ahli, kepala OPD, atau yang mewakili yang saya hormati, saya banggakan.